nggak akan bisa selesai. Kita lakukan tahapan-tahapan saja. Suara masih kenceng. Kita lakukan sesuai tahapan-tahapan saja. Ini intinya rekan-rekan sudah mulai ada pemahaman kan. Yang selama ini mungkin kita cenderung yang dilakukan ya hanya patroli-patroli saja. Tapi kok populasi badaknya juga nggak ketemu-ketemu. Nah berarti kan harus ada yang kita lihat lagi. Yang kita lakukan sebagai polhut apa? Nyambung dengan PEH apa? Nyambung dengan penyuluh apa? Nyambung dengan rekan MMP Limbut apa? Nyambung dengan rekan MMP Gajah apa? Nyambung juga dengan rekan mitra-mitra yang lain dan BPNPM apa? Dan termasuk juga tentunya adalah nyambung dengan struktur apa? Iya kan? Nah ini yang memang harus kita formulasikan. Kita memang nggak akan pernah berhenti selesai di sini mencapai situasi yang ibaratnya paling ideal. Ya kan? Rekan-rekan ingat, tahun ini kita hanya mempunyai 11 resort. Tahun kemarin 12. Tahun depan berapa? Nah ini merupakan dinamika juga. Alasan kenapa mempunyai 11 resort, saya kira rekan-rekan juga paham. Iya kan? Ada yang mau ditanyakan kah? Kenapa kok hanya 11 resort sebelum ditutup? Mau lah Pak. Tahu kan? Ya. Clear ya? Saya ketika belum tahu ke lapangan ya saya tekan saja. Tetapi ketika sudah tahu di lapangan, nggak mungkin dong resort terutama yang di Wako itu hanya ada pondasi, maksud saya SK-kan sebagai resort. Oke, kalau memang motornya ditarik, diganti kapal, seksi nggak perlu punya kapal, itu bisa. Iya kan, meskipun akhirnya kapalnya menjadi tetap kurang. Tetapi kalau di sana, masa mau bikin kayak tenda yang di Binjai juga untuk resort, nggak mungkin, nggak manusiawi itu. Makanya terpaksa di tahun ini, di SK yang terbaru kemarin, 11 resort. Bukan berarti di situ nggak ada. Ya, wilayahnya di cover oleh gabungan Bakos Kapo, masuknya dari seksi yang paling aksesnya paling mungkin, yaitu dari seksi 3 dulu. Tapi idealnya di sana juga harus ada. Cuma berarti yang menjadi syarat utama bangunannya harus ada. Syarat utama bangunan ada, menuju ke sana nggak bisa pakai motor, makanya harus pakai bukan mobil. Oke. Berarti rekan-rekan nggak ngantuk. Oke, nah itu merupakan bagian dari dinamika. Kita baru mau melakukan rasionalisasi resort. Jadi memang nggak mungkin terkait fungsional polhut dipecah dengan yang lain. Ini memang perbagian-bagian urusan limbut. Kebetulan ada cabungnya polhut yang memang wadahnya di situ, bukan berarti dipecah-pecah, ya kan? Dan di sini kita ketika mau mencoba mencari solusi, kita sepakat dua pre tadi harus kembali lagi digalakkan, ya kan? Preemptif, preventif, meskipun represif tetap harus dilaksanakan. Kalau yang dua pre tadi kita lakukan, tetapi dia hanya iya pada kenyataannya pas rekan-rekan patroli di lapangan ketangkap, ya diproses, iya kan? Ini sudah terjadi. Oke, ini nanti banyak hal sekali yang memang harus kita coba breakdown terkait hal tersebut. Kalau yang tadi ya rekan-rekan ini memang polhut sudah terpaku yang namanya gelar perkara itu seperti itu. Yang kita maksud gelar perkara nanti di sini itu bukan seperti itu. Mau diistilahkan mau bedah kasus ataupun apa, kita nggak terlalu masalah. Maknanya adalah bahwa rekan-rekan seksi sadar mempunyai resort. Tidak semua resort itu langsung bisa kita lakukan pendekatan IPM. Kenapa? Karena sumber daya kita terbatas. Sumber daya orang, sumber daya anggaran. Kita harus bekerja cerdas. Yang paling mendesak dan penting yang mana dari resort per masing-masing seksi?
Ya memang pendekatannya resort. Loh, tapi kata Bapak ada orang-orang yang di desa. Iya, kita itu kerjanya itu di resort. Baru di breakdown. Di resort itu ada masuk desa mana saja. Apakah semua terduga itu tinggal menyebar di semua desa dalam resort tersebut atau tidak? Kita kembali lagi kerja cerdas. Fokus ke desa mana, terduga mana. Misalnya resort contohnya Margahayu. Ada berapa desa Pak Marjulis? 4. Apakah terduga menyebar di 4 desa? Tentu juga tidak kan. Apakah semua terduga harus didekati masing-masing? Bisa jadi tidak. Kita pilih tokoh-tokoh di para terduga tersebut karena kita yakin dan berdasarkan data mereka itu saling berhubungan. Iya kan? Itulah namanya kerja cerdas. Pendekatannya apa? Responnya apa? Itu kalau biar tidak salah paham, oke, kita ubah istilahnya bukan gelar perkara tapi bedah kasus. Itu tidak bisa hanya sekali 2 kali. Misalnya besok ini kita akan uji coba untuk resort Margahayu. Iya kan? Pak Kasih harus hadir dengan rekan kanit yang ada di seksinya. Karena kita pendekatannya ya itu tadi kembali lagi ke pewilayahan. Oke, bisa jadi memang dari sisi Polhut itu langsung di bawah kepala balai komandonya. Tetapi di dalam hal ini di lapangan kita titipkan ke struktural yang ada di situ. Ya kan? Nggak mungkin nanti semuanya itu terkait IPM dikomandoi oleh kepala balai langsung melingkan antara Polhut, PEH dengan penyuluh dan rekan mitra harus dikomando langsung oleh kepala balai. Makanya nanti ada seksi, ada resort juga. Resort, desa mana, terduga mana. Kita update. Nah nanti mungkin minggu berikutnya di resort yang lain, di seksi yang lain. Baru berikutnya lagi nanti balik kembali lagi di situ. Kita lihat progresnya seperti apa. Yang menjadi catatan kendalanya seperti apa. Kan itu, seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi semua anggaran yang ada di balai, kegiatan yang disusun oleh tim PATU, oleh program anggaran, ya mengarah seperti itu. Menyelesaikan begitu. Yang level lapangan mana, yang level di balai, baik itu di urusan Linhut, di urusan Dalkar, di urusan tim badak, tim harimau, tim gajah, tim spesies flora lainnya, kemudian tim urusan-urusan lain saling sambung menyambung urusannya seperti itu. Jadi kebayang ya Kang Abdul dan rekan-rekan, kenapa kemarin saya juga tidak kembali lagi menandatangani untuk SPP rekan yang di balai untuk ke mitigasi terkait gajah, karena hal itu harapannya dilakukan oleh rekan seksi dan resort. Rekan di sini menyambungkan, kenapa masih terjadi gajah kok bocor dari situ? Ya kan? Bareng-bareng antara rekan Polhut, rekan PEH, rekan penyuluh, kita harus mendapatkan data juga. Bocornya di mana, gajahnya maksudku, ya kan? Yang menyebabkan bocor apa? Itu kita harus punya data, ya kan? Dan solusinya bagaimana? Bisakah disolusikan anggaran dari rekan TN atau bareng dengan desa? Siapa yang mengkomunikasikan dengan desa? Nah ini kan menjadi penting. Solusinya ke arah seperti itu. Ataukah pendataan pun dengar-dengar rekan-rekan dari kabupaten juga ada anggarannya Mas Dia. Tapi untuk 1 tahun 1 desa katanya. Nah kita ada 38 desa berarti baru punya data 38 tahun Pak. Iya. Terus pensiun Pak. Bukan hanya pensiun. Mati. Bisa jadi harus dikubur. Masalah belum selesai, nanti anak cucu harus ngomongin kita. Dikubur kita nggak tenang. Iya kan? Nah itu berarti kita harus paham terkait gajah tadi solusinya apa. Nah itu bertahap kita coba urai kusutnya, kita cari benang merahnya biar tidak menjadi kusut lagi. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan nanti terkait IPM tersebut apa yang dikerjakan Polhut, koneksinya dengan PEH, dengan penyuluh, dengan mitra,
ini mudah-mudahan akan semakin jelas dan nanti akan dituangkan dalam dokumen SOP. Iya kan? Kalau rekan-rekan yang terkait represif itu SOP-nya kan sebenarnya di aturan juga sudah cukup jelas. Tetapi ketika kita melakukan yang 2 pre tadi, ini karena terkoneksi bukan hanya kerja dengan rekan Polhut, dengan rekan-rekan yang lain. Ini harus kita buat SOP biar tidak ada salah paham berbagi tugas. Clear ya rekan-rekan? Insya Allah clear. Insya Allah kita melakukan yang ditugaskan kita karena kita mendapatkan SK, kita mendapatkan gaji, kita mendapatkan tunjangan. Dan kalau kita melakukan upaya lebih dari itu, seperti yang kita diskusikan dan ada tambahannya, insya Allah itu ada bonusnya dicatat sebagai amal ibadah kita. Kita Amin. nggak usah mengharapkan balasannya apa, kita yakin Gusti Allah tidak tidur. Ya, balasannya mau apapun kita lakukan yang terbaik. Kita bekerja di sini, kita harus memberikan warna bukan hanya yang ala kadarnya, ya kan? Bisa jadi masalah tidak selesai pas kita ada di sini sampai kita pensiun, misalnya saya sampai pindah, bisa jadi, tetapi tahapannya kan insya Allah semakin jelas, ya kan? Bareng-bareng dengan kawan-kawan, nggak mungkin saya sendiri sudah, kira-kira seperti itu. Yang besok Margahayu nanti kita cek undangannya yang disiapin Pak TU, yang diundang untuk uji coba besok siapa saja. Kita nggak usah terbingungkan dengan istilah mau dijudulin gelar perkara atau bedah kasus, tapi maknanya bahwa kita nanti mau mencoba melihat situasi, datanya seperti apa bunyinya, kemudian terduganya siapa, pernah dilakukan pendekatan apa, karena kebetulan kan kalau Margahayu berangkatnya tidak dari nol, rekan BCS setelah melakukan. Kemudian nanti kelanjutannya mau seperti apa. Nah nanti berikutnya bergilir di resort yang lain, di sek yang lain, nanti akan muter lagi. Dan nanti semakin jelas juga penanggung-jawaban di rekan seksi resort, rekan-rekan Polhut keterlibatannya seperti apa, di balai seperti apa. Kita masih mencoba mencari bentuk. Karena kalau ini insya Allah berjalan baik dan lancar, bisa jadi ini penerapan yang lebih terstruktur, yang terintegrasi di antara UPT Taman Nasional ataupun KSDA yang ada di Indonesia. Insya Allah. Insya Allah. Kita tidak mengharapkan mendapatkan penghargaan ataupun segala macamnya ya, tapi memang ketika kita mempunyai data itu kalau memang dikoleksi dengan benar, dianalisis, ini akan berbicara, akan memberikan arahan solusinya ke arah mana. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang khususnya Polhut yang memang sudah hadir di sini, tetapi luar biasa juga. Terima kasih juga kepada rekan-rekan mitra yang meskipun tidak Polhut tetapi kita arahnya sama. Hari ini ada Alhamdulillah ada mitra Pak. Ada rekan BCS, kemudian ada rekan Yabi. Yabi ya? Iya Pak. Ada Pak Ujun itu Pak. Salah lagi. Terus ada rekan mana lagi Kang Abdul? Alat. Oh iya, Rakit Mas. Kemudian ada lagi yang lain? Oke, matur nuwun. Karena ya memang paling nyambung tentunya terkait data dan evaluasi tidak lanjut ini rekan BCS, rekan Alet dan rekan Yabi yang kita memang melalui pendekatannya adalah spesies badak dan habitat. Oke, mungkin nanti kalau memang harus terlibat juga rekan yang lainnya kita adakan lagi bareng-bareng. Dan barangkali kalau dalam pengkoordinasian yang saat ini masih ada kurang-kurangnya ya, Kang Abdul ya. Misalnya rekan-rekan kehabisan kopi, snacknya kurang gorengan dan ada kurang cabenya, jadi pada ngantuk. Nanti mudah-mudahan pada kesempatan yang akan berikutnya dibanyakin cabenya ya Kang Abdul ya, biar nggak pada ngantuk. Mohon maaf. Secara pribadi mohon maaf juga kalau saya ngobrolnya terlalu banyak langsung to the point karena saya pengennya semuanya cepat karena momentumnya cepat, karena kalau lama saya memberikan arahannya misalnya Mas Taman, jadi terima kasih rekan-rekan nggak sama semangat tapi ngantuk ya, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada niat
mau menyinggung ataupun menyindir rekan-rekan, tidak ada pretensi itu, karena ini sebagai tim sudah sewajarnya. Saya yang kebetulan mendapatkan SK menjadi komandonya di sini, ya saya harus mengajak teman-teman menuju ke arah solusi yang terbaik. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Hidup Polhut. Terima kasih kepada Bapak Kepala Balai yang telah memberi masukan kepada kita semua. Insya Allah kita akan menjalankan perintah langsung dari Bapak Kepala